Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar Sobat Ramis semua? Mudah-mudahan Sobat Ramis semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Sobat Ramis, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Sobat Ramis. Sebut saja namanya Mantri, di mana Mantri diikuti oleh kuntilanak saat pulang memancing. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Sebelum saya membacakan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Ramis semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sobat Ramis, kisah ini terjadi beberapa tahun silam di Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Parung. Sudah banyak yang memperingatkan Mantri, yaitu seorang montir, untuk tidak pulang memancing saat menjelang subuh. Mantri yang baru kenal mancing mulai kecanduan hobi yang banyak menghabiskan uang ini. Hampir setiap hari, ia dan teman-temannya mancing ikan mas di empang yang tidak jauh dari rumahnya. Berhubung Mantri bekerja sebagai seorang montir sepeda motor pada siang hari, untuk menyalurkan hobinya itu, ia terpaksa mancing malam atau yang biasa disebut oleh para pemancing dengan istilah ngalong. Mantri tidak pernah sendiri saat ngalong. Nardi, Baim, dan Dudung adalah teman setianya yang selalu menemani, karena memang hobi mereka sama. Mantri hampir tidak pernah absen ngalong, kecuali cuaca sedang hujan atau sedang sakit. Kalau sedang tidak punya uang, Mantri biasanya cuma mancing sebentar. Istilahnya cuma ikut satu putaran saja atau satu ronde. Satu ronde waktunya cuma 2 jam. Ronde pertama dimulai dari jam 7 sampai jam 9, dan untuk ronde kedua dimulai dari jam 9 sampai jam 11 malam. Rata-rata kolam pancing di daerah Parung dan sekitarnya menggunakan pola yang sama untuk waktunya. Nah, malam Sabtu dan malam Minggu biasanya pengelola pemancingan membuat pertandingan sampai 3 ronde. Bahkan ada juga yang menyelenggarakan sampai 4 ronde dan biasanya atas permintaan para pemancing. Mantri belum pernah ikut lomba sampai ronde ketiga, karena hari Sabtu dan Minggu ia tidak libur. Bengkel biasanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Hobi baru yang dijalani Mantri ini sebenarnya membuat gundah istrinya. Soalnya biaya mancing ini tidaklah murah. Bisa dibayangkan, setiap malam Mantri menghabiskan uang antara 100 sampai 200 ribu. Menurut istrinya, uang sebanyak itu mendingan buat belanja dapur atau ditabung. Tapi Mantri sulit sekali dibilangin. Ia beralasan bahwa lebih baik mancing daripada main perempuan atau nongkrong di kafe. Nah, mendengar bantahan dari Mantri, istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya orang yang lagi kecanduan mancing, percuma saja. Mau dibilangin kayak apa juga tetap saja ngeyel. Padahal ikan hasil pancingannya sendiri paling 2-3 ekor, bahkan seringkali zong. Bagi para pemancing sebenarnya bukan ikannya yang menjadi tujuan, tapi hadiahnya. Oleh karena itu, para pemancing berlomba-lomba membuat umpan yang bagus agar dapat ikan banyak.
Kalau dapat ikan banyak berarti akan jadi juara, yang notabene akan mendapatkan hadiah. Padahal hadiahnya paling berapa duit sih? Apalagi kalau ikut pinggiran, istilah yang dipakai untuk taruhan para pemancing. Di setiap empang pasti ada saja pemancing yang ngompor-ngomporin untuk main pinggiran. Kalau ada yang gak ikut biasanya akan diledekin oleh pemancing-pemancing lain. Nah, daripada malu akhirnya terpaksa ikut. Inilah yang membuat orang kenapa sulit berhenti mancing. Kalaupun menang lomba dan dapat hadiah, uangnya tidak sebanding dengan pengeluaran selama mancing. Hobi yang cukup aneh ya. Mantri merupakan salah satu korban dari hobi ini, karena dia masih tergolong baru di komunitas mancing ini. Seringkali ia tidak dapat ikan. Boro-boro jadi juara, dapat ikan pun jarang, karena ia kalah umpan dibanding dengan pemancing yang lain. Nah, Sobat Ramis, di mana tempat Mantri selalu ngomongin terus soal seputar dunia pancing, terutama soal resep umpan. Ia berusaha mendapatkan resep umpan dari pemancing-pemancing yang lain, tapi hal itu sangat sulit. Karena resep umpan sangat dirahasiakan oleh sesama pemancing, walaupun mereka sebenarnya berteman. Tapi kalau sudah di empang, semuanya adalah musuh. Suatu saat, Mantri kedatangan saudaranya dari Tasik. Maman namanya. Dia adalah sepupu istrinya Mantri. Maman juga kebetulan hobinya mancing. Bahkan, Maman termasuk yang disegani di kampungnya. Nah, bagaikan gayung bersambut, Mantri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan resep umpan yang jitu dari Maman. Maman tersenyum mendengar cerita Mantri yang sering kondangan di empang. Kondangan adalah istilah untuk orang yang tidak dapat ikan satu ekor pun. Agak unik juga ya, hinaan untuk orang yang tidak dapat ikan. Maman kemudian mengajak Mantri untuk melihat kondisi kolam tempat Mantri biasa mancing. Sebagai seorang yang sudah pro di bidang pemancingan, Maman memperhatikan dengan teliti warna air dan aliran air. Maman lalu mengajak Mantri ke toko pancing untuk membeli beberapa bahan umpan. Ada 4 macam bahan yang dibeli Maman. Mantri menyimak semua bahan-bahan yang dibeli. Kemudian mereka segera pulang untuk meramu bahan-bahan tadi. Maman menyuruh Mantri menyimak caranya meramu umpan. Setelah bahan-bahan tadi tercampur, terakhir bahan-bahan tersebut dikukus. Setelah itu, jadilah umpan putih yang harum. Nah, Sobat Ramis, selepas maghrib, Mantri dan Maman berangkat ke empang untuk mengikuti lomba mancing. Dan benar saja, Mantri tak henti-hentinya menarik ikan. Teman-temannya bingung melihat Mantri tak henti-hentinya menarik ikan mas. Sedangkan pemancing lainnya tidak diberi kesempatan. Maman duduk di sebelah Mantri sambil membantu melepaskan ikan dari pancingan. Malam itu Mantri berjaya. Ia tersenyum meledek pada teman-temannya. Dalam hatinya ia berkata, "Emang lu doang yang bisa dapat ikan banyak." Nah, mulai saat itu, Mantri mulai diperhitungkan di komunitas mancing di daerahnya. Merasa hebat, Mantri semakin menjadi-jadi. Ia kadang tidak masuk kerja demi melampiaskan hobinya itu. Sementara di lain pihak, istrinya semakin merana. Uang belanja yang biasanya dia terima sekian, kini jadi lebih sedikit. Bahkan, Mantri tidak memberi uang belanja dengan alasan uang dipakai dulu buat mancing. Nanti, kalau juara, uang belanjanya akan ia tambahin. Dan memang benar, saat jadi juara, Mantri memberikan lebih uang belanja pada istrinya. Tapi, kalau tidak juara, maka uang belanja pun tidak pulang. Sering sekali Mantri akhirnya ribut dengan istrinya gara-gara urusan mancing. Tapi emang dasar tukang mancing, bukannya tobat atau minimal ngerem lah. Jangan terlalu sering mancing, apalagi sampai gak kerja. Mantri justru lebih galak dari istrinya. Demi menjaga hubungan rumah tangga, istri Mantri lebih memilih mengalah. Nah, Sobat Ramis,
Karena tidak mampu dinasehati istrinya, maka Allah memberikan teguran pada mantri. Jadi ceritanya, pada suatu malam, mantri yang biasanya berangkat mancing sehabis maghrib, tapi kali ini ia ketiduran. Istrinya sengaja tidak membangunkannya, supaya mantri tidak berangkat mancing. Nah, sekitar jam 9 malam, mantri terbangun dan langsung marah-marah pada istrinya karena tidak dibangunin. Istrinya diam saja. Sambil ngudumel, akhirnya mantri baru berangkat ke empang jam setengah 9 dengan perasaan kesal. Setibanya di tempat pemancingan, mantri ikut di ronde kedua. Entah mengapa, malam ini mantri kurang beruntung. Ia cuma dapat 1 ekor ikan saja. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena penasaran, mantri lanjut sampai ronde ketiga. Kali ini, keberuntungan berpihak pada mantri. Walaupun cuma dapat juara kedua, selesai mancing, mantri langsung pulang dengan membawa ikan hasil pancingan yang lumayan banyak. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mantri pulang jalan kaki karena memang jarak rumahnya dan empang pemancingan tidak terlalu jauh. Ya mungkin sekitar 5-10 menitan lah jaraknya. Tapi jalurnya melewati persawahan dan kebun. Tidak jauh dari situ ada jalan raya. Nah, di seberang jalan itulah komplek perumahan tempat mantri tinggal. Kalaupun naik motor, justru jadi lebih jauh karena harus memutar jalan. Makanya mantri lebih senang jalan kaki. Jadi, saat baru keluar dari tempat pemancingan yang berada di pinggir pesawahan tersebut, mantri mendengar suara huk, huk, huk di belakangnya. Mantri menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa. Lalu mantri melanjutkan jalannya. Baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi, mengikuti di belakangnya. Mantri kembali berhenti dan menoleh ke belakang. Lagi-lagi ia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba tubuh mantri merinding. Ia mulai merasa takut. Tapi harus bagaimana lagi? Malam itu tidak ada 1 orang pun di sekitar situ. Mantri terus memaksakan diri untuk jalan pulang ke rumah. Nah, Sobat Ramis, tiba-tiba suara itu terdengar lagi mengikutinya di belakang. Tapi tidak ada wujudnya. Mantri pun mempercepat langkahnya, dan suara itu terus mengikutinya. Kira-kira 100 meter di depannya, lampu penerangan jalan raya mulai terlihat. Cahayanya menerangi jalan kampung yang dilalui mantri. Mantri mulai merasa keberaniannya mulai pulih kembali. Apalagi terdengar suara motor yang melintas di jalanan itu. Mantri semakin berani walaupun suara terus mengikutinya. Untuk melewati jalan raya, mantri harus melewati jalan menanjak yang cukup curam yang memang hanya untuk pejalan kaki. Motor tidak mungkin bisa lewat jalanan itu. Nah, karena berjalan terburu-buru, kaki mantri menginjak batu licin sehingga dirinya terjatuh. Mantri jatuh tengkurap di jalan menanjak itu. Ia berusaha bangkit sambil membalikkan badannya menghadap ke belakang. Nah, saat ia membalikkan tubuhnya itu, di dekatnya berdiri sesosok perempuan menggunakan baju kurung berwarna putih kusam. Rambutnya panjang sampai ke pinggul dan gimbal. Sosok yang diperkirakan kuntilanak itu tingginya sekitar 2 meter lebih. Cukup jangkung untuk ukuran manusia normal. Mantri yang masih dalam posisi terbaring di jalan tanah itu tidak kuasa untuk berdiri. Tubuhnya seperti kaku, dan untuk berteriak minta tolong saja suaranya tidak bisa keluar karena saking tegangnya. Kuntilanak jangkung itu cuma berdiri saja di hadapan mantri yang ketakutan. Kuntilanak itu hanya menunduk diam
sehingga sebagian wajah yang pucat itu tertutup oleh rambutnya yang gimbal dan berantakan. Mantri menutupi wajahnya dengan tangan karena sangat ketakutan. Menurut cerita Mantri, seumur hidupnya baru kali itu ia melihat kuntilanak berdiri di dekatnya dengan wujud yang sangat jelas. Mantri hanya bisa pasrah saat itu. Ia benar-benar tidak kuasa berdiri atau berteriak. Nah, dalam kondisi ketakutan yang amat sangat itu, tiba-tiba kuntilanak itu berteriak. Suaranya panjang dan melengking seperti suara cuitan speaker saat beradu dengan mic. Benar-benar memekakan telinga Mantri. Kedua tangannya ia ayun-ayunkan ke depan dan ke belakang seperti orang gerak jalan. Dan seketika Mantri pun langsung pingsan. Ia tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, tiba-tiba Mantri dikagetkan oleh suara beberapa orang yang membangunkannya. Salah satu orang menepuk-nepuk pipinya. Mantri kaget dan langsung terbangun. Matahari pagi menyilaukan matanya dan ia merasakan kepalanya sangat sakit. Dibantu oleh orang-orang tadi, Mantri bangkit dari tempatnya pingsan. Bajunya kotor penuh tanah. Mantri lalu bertanya pada orang-orang itu, apa yang terjadi? Orang-orang itu bercerita bahwa tadinya mereka menyangka kalau Mantri itu korban pembunuhan yang dibuang di pinggir jalan. Dan mereka pun menanyakan apa yang terjadi dengan Mantri yang pingsan di pinggir jalan. Dan Mantri pun menceritakan apa yang menimpanya semalam. Nah, orang-orang yang hendak berangkat ke sawah itu akhirnya mengantarkan Mantri pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, Mantri tak lupa minta tolong untuk membawakan ikan dan alat pancingnya. Orang-orang itu tidak melihat ada ikan di situ. Yang ada hanya tempat ikannya saja yang sudah kosong, serta peralatan pancingnya. Nah, Sobat Ramis, sejak saat itu, Mantri total berhenti dari kegiatan mancing. Ia benar-benar trauma melihat penampakan kuntilanak jangkung yang berdiri dan berteriak di depan matanya. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang Mantri yang diikuti kuntilanak saat pulang mancing. Sebelum berpisah, tak bosannya saya mengingatkan bagi Sobat Ramis semua yang memiliki kisah-kisah misteri dan ingin berbagi dengan kami dapat mengirimkan ceritanya ke dalam kolom komentar atau ke email yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.